Sejatinya, tempat ini sebuah padepokan bela diri. Sayang, padepokan yang terletak di Gunung Talang Semarang ini tidak lagi terpakai. Namun masih saja ada jejak orang yang menyambangi, meski untuk tujuan lain. Warga percaya ada kekuatan gaib yang menaungi tempat ini. Penasaran, kami mencoba menelisik pada malam harinya. Rupanya ada interaksi dalam perjalanan. Salam. Anda ini siapa ya? Anda ini siapa? Ya, bersama saya. Kamu ada apa? Tiba-tiba masuk ke tubuhnya Umi. Ada apa? Ada pesan yang ingin Anda sampaikan? Tempat Anda di mana sih kamu? Oh, Anda dari Gunung Talang. Ya. Ada maksud apa Anda kesini? Ada maksud apa? Ada yang mau disampaikan? Kalau kita baru mau ke sono, Anda yang datang duluan. Ya, saat ini sekarang saya sudah berada di lokasi. Seperti yang kita ketahui, mulai dari survei hingga perjalanan ke sini, kami sudah merasakan ada interaksi dengan gaib-gaib sekitar. Dan ini membuat kami merasa tambah penasaran sebenarnya ada apa di lokasi ini. Selamat malam Mas Ilham. Ya. Mas, sebenarnya ini tuh tempat apa sih Mas? Ini dulunya padepokan pencaksilat, tapi setelah tahun 95 udah nggak aktif lagi. Disalahgunain dengan kayak mencari nomor, minta lah dengan barang-barang gaib yang di sini. Selain itu mungkin ada hal-hal gaib, mungkin penampakan atau apa gitu Mas? Ada, kalau yang sering keluar sini tuh ular katanya. Ular. Ada yang pernah lihat itu ukurannya hampir sepohon kelapa itu katanya. Besar. Terima kasih banyak Mas Ilham atas penjelasannya. Ya Pak Hakim, ini kalau dari penglihatan Pak Hakim ini seperti apa ya? Ya, dari awal perjalanan kita ya, survei lokasi, terus perjalanan menuju liputan itu udah mulai terasa benar interaksinya. Rupanya nggak sekedar saya pribadi yang penasaran tentang adanya padepokan ini yang sudah tak terpakai. Rupanya makhluk-makhluk sini juga penasaran dengan kehadiran kita gitu loh. Dan ketika kita sampai di sini memang udah mulai banyak penampakannya, terutama di sebelah kanan, di depan kita ini itu merupakan pusat. Kalau saya lihat itu boleh dikata gerbang, di gerbang di sana ada beberapa penjaga-penjaga yang benar kata Mas sebagai kesaksian itu rata-rata ular. Dan ada satu ular yang cukup besar yang berada di antara batu yang suka dijadikan sebagai tempat ritual yang minta sesuatu yang kita sendiri nggak tahu mereka minta kepada siapa gitu ya. Makanya menarik untuk diungkap gitu. Situasi seperti ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa angkat sejarah atau hal-hal yang berkenaan dengan lokasi di sini. Tak membuang waktu lama, kami melakukan mediumisasi. Assalamualaikum. Nama saya Hakim. Maksud kedatangan saya di sini ingin mengetahui ada apa di Gunung Talang ini sehingga beritanya sangat menghebohkan masyarakat sekitar. Boleh saya tahu Anda ini Anda siapa? Ranggo Jago. Anda penjaga di sini? Yang di sini kita tidak ada maksud sama sekali untuk mengganggu. Kita hanya ingin mencari informasi tentang keberadaan tempat ini. Di tempat ini kan yang dengar-dengar banyak yang suka meminta melakukan ritual. Itu benar ya? Iya, itu malah rezeki ini. Itu mereka biasanya meminta ke siapa ya? ke Anda sendiri? Lalu? Orang lembut sih. Terus mereka mengabulkan keinginan orang yang datang? Iya. Saya dengar informasi itu ya kudape. Monggo ono jelasin yang dape. Ono imbalane. Imbalane apa aja, Mbak? Ya. Imbalane. Nak kabeh boleh dalan pangan rezeki. Tak tanggung carane ora bener. Ono imbalane. Iki tempat yang pasucan. Tempat yang resik.
Nanging diora arek barang seni manungsa sing ora bener. Anda sendiri udah lama tinggal di sini? Iya, kurang lebih 200 tahun. Yang tadi yang bilang Aku ada. ono sambung baute karo Gunung Wayang. Di mana Yang itu? itu yang. Sakjroning ngon klenteng ya kuwi ngon. Sakjroning kidul kali kono kuwi. Dung Batu. Biyen tinggalan ning Pangeran Dampo Awang. Siapa itu? Dampo Awang ora ngerti. Ono pidalaning sakjroning kitabe Dampo Awang. Sakjroning kabeh kuwi ono sejarah ning Masjid Demak. Jadi penyebar Islam ya? Mula sanak kabeh kuwi ono gawe apa padha teko ning kene. Oh iya itu kita ingin mengungkap karena di sini banyak sekali cerita-cerita yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Apalagi banyak sekali yang menyalahgunakan tempat ini. Kabeh sing ngerti kabeh kuwi tumindak olone manungsa. Yang katanya di sini juga ada ular ya. Yang? Itu emang ular itu siapa ya? Nyai Nagaraja, Dia itu penguasa di sini atau siapa yang ratunya? langanan. Piara siapa Mbak? Wis aja takok ing sajroning tuwa-tuwa. Anda sendiri suka menampakkan diri nggak? Iya, Suka menampakkan diri. nanging sing nempak ngapa awujud ning kene jenenge Mbah Jangkung. Lalu tadi Waktu juga di siang-siang survei ke sini kami tiba-tiba tangan Umi istri saya itu ada yang narik ke arah sana di sebelah Nyai kiri. Srindil, agemane kanggo sajroning bayat ana nang nini-nini yo. Itu dia Dia itu siapa? siapa? Ya bisa jroning panggonane ning kene. Salah satu. yang ning kene. Ya, maksudnya itu kenapa tangan istri saya sampai ketarik gitu? Lalu tadi juga sempat. Amarga yambak direm ajeng ditutup ke sajroning alam. Dia suka. Dia ning kono sajroning ana wit manungsa naulan ing salah nglampar marang kowe ora bakal kok kakek nyingkir oleh bawa panase manungsa. Kenapa mereka pergi? Takok sajroning atimu dhewe kuwi bangsane manungsa. Naming manungsa kuwi sing golek rumrape mulah ora bener. Tapi ada juga kan golongan sebangsa jin gitu yang memang tugasnya untuk menyesatkan manusia. Oke sing kaya ngono bangsa ning siluman. Karena memang Allah Nanging sajroning watak kabeh kuwi yen-dene ana riwayatin urip ya digawe sing sore urip bangsa manungsa. jadi ketika manusia mulai menghambakan diri kepada jin, Sajroning manungsa golek angkara murka, ngosak ngasik ing papan panggonane, arep dong golek wala, golek sajroning kadonyan, tonono para manungsa, kabeh ing kembali ing sajroning awakmu dhewe. kalau orang yang dekat kepada Allah, Ya ki manungsa sing sajroning duwe iman, nanging iman ki ategese kaya segara ana asat ana ning sajroning kebon. Ati, tegese manungsa sing diuji ning sajroning iman kuwi. Cobane ora gampang. Nanging manungsa sing ora duwe iman dikai lulu marang sing gawe gesang. Dilulu apa wae? Naming mangartiya, mangko-mangkone ana dalaning pengadilane Gusti. Marga kabeh dalan pangane amale ora tumuju ing sajroning kebeneraning. Apa kuwi sing arep mbok gawe mengko kanggo pitakon ning ngarepe Gusti? Ya, ya berarti Anda muslim. ya aku nek iso ning sajroning ngae tata ning wicara iki. Aku wis pernah ning kabeh mlebu ning Masjid Demak. Oh iya, Raden Patah. iya berarti memang itu. Aku wis ning tak sejroning ning bapake Kanjeng Sunan Kalijaga ning Tuban, Bupati ning Tuban, penderek mbiyen-mbiyen. Iya. Iya, ana apa? Arep njaluk bondo ning sajroning pusaka. Boten. Apa? Banyak emang di sini besar. Oke. Dan banyak orang yang meminta atau mencoba untuk narik. Watah ning mriki. Kalau saya sendiri memang terus terang nggak tertarik gitu, kecuali memang Ojo. nggak tertarik. Kuwi dalane ora bener marang ning sajroning kiblat ning Gusti Allah iki. Para ning sirik. Kalau misalkan ada benda seperti itu untuk sekedar menunjukkan ini loh ada benda seperti itu, tapi bukan untuk dibuat sirik itu nggak boleh ya yang ya? Ya sajroning kabeh ki nak nguri-nguri budaya ning tanah Jawa ora apa-apa. Ya sebagai nak kabehane ki kanggo kaseten kanggo aji ning kabeh goro ning sedaya ki kabeh saka mesi aji. Watu ning kabeh benda-benda sing kaya ngono kuwi ora ana daya kekuatan sing gawe urip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya menyadarkan mediator. Pak Hakim mengajak saya merasakan energi.
Saya tahu akan ada interaksi berikutnya. Benar saja, tiba-tiba Umi berjalan tak tentu arah. Ada apa ini? Tetap di Dua Dunia. Tiba-tiba Umi berjalan tak tentu arah. Assalamualaikum. Ini Anda dengan siapa? Ini Ageng Sari. Ini Ageng, sudah berapa lama Anda berada di sini? Berarti Anda tahu daerah sini ya, kalau daerah ratusan tahun loh. Iya. Kenapa Anda memanggil saya? Belum dibangun padepokan ini sebenarnya Gunung Talang itu apa sih? Kenapa bertanya? Karena begini, banyak manusia dari golongan saya terlalu berlebihan lah dalam menghormati Anda, sebangsa Anda, jin, tahu. Nanti kaitannya akan ke arah sana. Ini apa sih? Dari kapan ini dibangun padepokan? Ini belum ada. Baik. Anda mau kemana? Ini belum ada, padepokan ini belum ada. Belum. Apa dong kalau ini belum ada apa? Balai pertemuan. Maksudnya apa balai pertemuan itu apa Mas? Saya tahu sebuah joglo kanjengan. Joglo Kanjengan. Anda tahu memang dengan Joglo Kanjengan itu sebagai apa tempat pertemuan? Maksudnya pertemuan apa itu? Di sini ketika joglo itu yang saya dengar dan saya lihat telah diadakan suatu acara perayaan besar-besar. Dulu itu ada perayaan apa di sini? Ada hubungannya dengan kota Semarang. Emang Anda tahu lahir kota Semarang? Di sini ditetapkan Ditetapkan hari lahirnya. Ya udah nggak apa-apa, jangan mukul begitu. Padepokan ini sendiri kapan dibangun dan kenapa dialih fungsikan? Hancur gara-gara apa? Maksudnya apa? Gempa bumi, Oh, ada angin. angin ribut. Untuk apa didirikan padepokan ini awalnya? Setelah padepokan ini tidak dipakai lagi, lalu Anda tahu apa yang sering terjadi di sini? Mereka seperti di sini suka meminta ya. Itu mereka minta kepada siapa sih? Dengan kedatangannya di sini, minta apa? Kepada siapa? Jangan kencang-kencang. Menurut ajaran saya, perbuatan saudara-saudara kami mungkin yang datang kemari untuk meminta sesuatu kepada sebangsa Anda itu perbuatan yang salah. Anda ini Muslim nggak sih? Gimana sikap Anda ngelihat Iya. ada manusia seperti itu? itu. Anda diemin aja. Tahu nggak Anda sendiri? Terus? Lalu apa yang Anda lakukan? Sebagian dari bangsa kami selalu agar manusia melahirkan dari hatinya suatu permohonan kepada bangsa kami. Dari hatinya melahirkan suatu permohonan kepada bangsa kami maka celaka lagi. Tapi itu bukan saya. Ada dari golongan Anda yang seperti itu? Karena bangsa kami terdiri dari banyak golongan. Saya dengar juga di sini katanya ada yang sering menyerupai seperti bentuk ular. Kok Anda menangis? Kenapa? Sayang terhadap siapa? Yang tadi sempat masuk ke dalam tubuh Umi, itu Anda juga? Saat tadi di mobil. Lah buat Anda sendiri merasa terganggu nggak ketika nanti bangunan ini difungsikan kembali? Tidak merasa terganggu? Tadi pertanyaan saya dari tadi belum dijawab. Apakah Anda yang masuk tadi di dalam mobil Iya. ke dalam tubuhnya Umi?
Tadi sempat melarang. Anda cuma sempat melarang untuk kami tidak datang ke sini. Itu maksudnya apa? Ini memang begitulah sifat bangsa Anda itu selalu penuh dengan tipu daya. Anda ini sendiri wujudnya apa sih? Wujudku apa yang kalian pikirkan? Karena kesempurnaan kami dan kita bilang ada yang bikin kalian. Jawabannya itu apa? Pasti ular. Dan kenapa harus ular? Kenapa ular? Kami berwujud apa yang ditakutkan manusia. Karena Anda kepingin agar manusia takut kepada Anda. Betul kan? Kenapa? Ada yang mengganggu Anda? Sekarang makhluk ini malah mengajak Pak Hakim bertarung. Kita berharap bahwa tempat ini bisa difungsikan kembali dan golongan Anda bisa berdampingan dengan golongan manusia, saling beribadah, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan manfaatkan tempat ini. Ya. Belum pemimpin di sini. Ada seorang yang beragama. Siapa itu? Seorang adipati. Siapa dia? Dia adalah Sunan Maya. Ada hubungannya dengan Pangeran Pandanar pendiri sekarang. Iya. Anda tahu memang? Iya. Kerajaan Demak ada pada waktu itu. Iya. Apa hubungannya dengan tempat ini? Wilayahnya. Oh, termasuk wilayah. Oh, dalam menyebarkan ajaran Islam. Iya. Makanya saya sempat Sultan Jalan. Apa hubungannya Pandanaran, Bayat sama Gunung Talang apa hubungannya? Ini ada wilayah kekuasaannya. Dan pernah Sunan Maya datang ke sini. Untuk apa? Di situ ada hutan belantara. Tempat yang indah. Tenang. Sunan Bayat itu berapa tahun yang lalu sih hidup beliau? 15-an. Anda mengenal dekat Sunan Bayat? Sekilas. Apa yang Anda Dia melintas di sini. apa yang Anda Anda ketahui tentang beliau? Saya tahu dia buka agama. Menyiarkan agama. Anda Dan dia ada kaitannya dengan Sunan. hubungannya apa? Sunan Kalijaga? Dengan Sunan Bayat. Iya. Dan yang mengangkat Sunan Maya adalah salah satu murid Sunan Kalijaga. Oh, Sultan Hadiwijaya. Emang dia siapa itu? Raja Demak. Oke ya, Anda bisa keluar sendiri ya. Berniat mengakhiri liputan, Umi terjatuh. Ada apa ini? Tetap di Dua Dunia. Tiba-tiba, ada apa gerangan ini? Maksudnya apa? Ini yang dicari manusia. pembuktian yang tadi. Benda-benda seperti ini hasil dicari manusia. Kenapa dihancurkan? Sampaikan pada di sini. Banyak tersimpan. Tapi menyesatkan. Oh, Anda bisa sih pecahin batu itu? Itu pembuktian. Kalau benda itu sebenarnya tidak punya kekuatan. Hanya kekuatan dari hati kalian. Sebenarnya kekuatan itu ada di dalam hati, berupa keyakinan. Ya, Kenapa Anda memberitahu kami soal batu itu? ada yang cari ke sini.
sekali. Tidak disalahgunakan. Rupanya kami mendapat sebuah mustika. Meski bentuknya tak utuh lagi. Ya, Pak Hakim, hikmah apa yang bisa kita dapatkan malam ini? Ada beberapa pelajaran ya yang kita bisa ambil dari dialog-dialog kita dengan mediator. Bahwa intinya memang segala apa yang dilakukan manusia, masyarakat lah itu untuk menjadikan makhluk gaib sebagai tempat meminta, tempat memohon sesuatu itu sangat-sangat dilarang oleh agama. Apalagi memintanya itu untuk sesuatu yang dilarang pula oleh agama. Itu dapat dosa yang double itu. Dan permintaan mereka kadang suka diberikan oleh makhluk-makhluk gaib, jin-jin yang jahat gitu loh. Untuk apa? Untuk menambah keyakinan dia terhadap penghambaan kepada jin. Akhirnya makin tersesat, makin lama makin tersesat gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga, tadi ada beberapa informasi yang kita bisa ambil dari dialog-dialog kita tentang sejarah, tentang situasi sebelum yang telah lewat. Itu kan masalah gaib gitu. Tetap apa informasi yang kita terima itu bukan sebagai landasan kebenaran kita. Landasan kebenaran kita adalah berita atau apa-apa yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Dialog kita itu jangan dijadikan fitnah, karena dialog kita hanya sebatas menambah wawasan aja gitu. Karena sebagian saudara kita juga ada yang menidakbolehkan gitu loh adanya komunikasi seperti ini. Tetapi dengan adanya fondasi pengetahuan Islam yang kuat, insya Allah nggak tergelincir. Yang sangat berbahaya ketika fondasi ilmu ajaran Islam itu tipis gitu. Mereka akan tergelincir oleh dialog-dialog seperti tadi. Nah, mudah-mudahan informasi yang kita dapat bisa menambah keimanan kita tentang seluk-beluk makhluk-makhluk gaib seperti itu, dan kita harus mawas diri terhadap apa yang mereka lancarkan kepada kita. Mudah-mudahan itu yang dapat kita ambil hikmahnya. Ya, terima kasih banyak Pak Hakim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda sendiri suka menampakkan diri nggak ketika ada orang yang bermalam di sini, bertirakat di sini? Iya, manungsa ora ing salah nglampar marang kowe ora bakal kok epikake nyingkir oleh panase manungsa. Begitu ya. Kenapa mereka pergi? Takok sakjroning atimu dhewe, kowe bangsane manungsa.